Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, pada bagian inner journey yang pertama telah dijelaskan bagaimana tugas manusia di muka bumi ketika lahir di dunia ini. Dalam suatu pepatah mengatakan bahwa wahai manusia, kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, ketika manusia berada dalam kandungan ibunya, kemudian dari calon bayi berkembang di dalam perut ibu masing-masing sampai 9 bulan lahirlah manusia, maka dia lahir sebagai seorang bayi. Apa tugas manusia ketika lahir di dunia ini? Salah satu tugas yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi untuk sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai pemakmur bumi, Allah berikan bekal apa saja. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Nah, pendengaran adalah telinga kita, Allah karuniakan dengan batas frekuensi seperti ini, ya, antara 20 sampai 20 ribu Hz, kemudian intensitas bunyi antara 10-12 sampai 1 watt per meter kuadrat. Kemudian karunia yang kedua sebagai bekal yaitu mata kita. Mata kita itu mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan 10 juta warna. Subhanallah. Tidak ada alat optik yang lebih canggih dari mata kita yang Allah karuniakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hati. Itu adalah heart, jantung, bukan liver atau hepar ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, bila ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Akan tetapi bila ia rusak, akan rusak pula tubuh itu seluruhnya. Segumpal daging itu bernama hati. Nah, pengertian hati di sini itu lebih dekat ke jantung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini adalah gambaran dari hepar, hati, dan heart, jantung ya. Jika kita merasakan kesedihan atau kegembiraan, maka organ mana yang berpengaruh atau yang merasakan, yaitu jantung kita. Jantunglah yang merasakan apa yang otak pikirkan. Ketika ia takut, jantung yang berdebar. Ketika stres, marah, cemas, maka irama jantung yang berubah. Nah, jantung itu mempunyai sistem komunikasi lebih banyak dan lebih luas dengan otak daripada dengan hati. Jadi antara jantung dan otak lah yang mempunyai komunikasi lebih intens. Nah, ini jantung kita yang senantiasa berdetak. Kalau dalam 1 menit kira-kira 70 kali berdetak, maka dalam 1 tahun kira-kira 36 juta lebih. Ya, itu jumlah detak jantung kita. Yaitu memompa darah. Kalau dalam 1 hari itu 2.200 galon darah yang dipompa ke tubuh kita, maka dalam usia 60 tahun, maka jantung kita senantiasa berdetak kira-kira sebanyak 481.800.000 juta. 481.800.000 kali jantung kita berdetak, nggak pernah berhenti, yang membawa darah sebanyak 345.000 ton. Subhanallah ya. Itulah jantung kita yang tugasnya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kita mempunyai otak sendiri yang membuat ia bekerja secara otomatis tanpa perlu menunggu perintah dari otak kita. Medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lebih kuat daripada jantung kita. Ya, jadi kalau seseorang berpikir positive thinking itu dengan daya 1 watt, maka positive feeling
atau berperasaan itu dayanya jauh lebih besar, yaitu 5.000 kali, 5.000 watt. Oleh karena itu, positive feeling itu lebih powerful dibandingkan dengan positive thinking. Pikiran memberikan kekuatan hanya 12%, sementara perasaan itu memberikan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu 88%. Nah, kemudian untuk penyempurna dari tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin, sebagai pemakmur bumi, maka ada 3 bekal yang keempat yang Allah berikan, yaitu otak manusia yang kita kenal dengan triune brain. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah batang otak yang bagian dalam ini, kemudian sistem limbik yang ada di tengah, dan yang paling luar, yang paling besar adalah neokortex. Kalau batang otak itu untuk kebiasaan bisa baik atau buruk, kemudian untuk membela diri. Sistem limbik itu untuk perasaan atau emosi, marah, senang, keinginan rawat, memori, kemampuan belajar. Ini semua dimiliki oleh binatang. Ya, hanya otak yang ketiga ini hanya diberikan kepada manusia, yaitu neokortex, tempat berlangsungnya bahasa, analisa, logika, kreativitas, intuisi. Ya, itu adalah neokortex yang tidak diberikan Allah kepada binatang, hanya kepada manusia saja. Nah, kemudian kemampuan otak kita itu untuk menyimpan data. Jika belajar satu hal baru 1 detik, maka akan terisi penuh dalam waktu 30 juta tahun. Sementara RAM-nya untuk mengingat itu setara dengan komputer dengan memori 1 juta gigabits. Jika mengingat setiap detik 1 data baru masuk ke otak kita, maka memorinya itu baru penuh dalam waktu 35 tahun. Ya, itulah kemampuan otak manusia yang sangat luar biasa. Kemudian otak manusia dibagi menjadi 2 belahan, belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri itu terkait dengan matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analitis. Itu terkait dengan short term memory. Sementara otak bagian kanan itu adalah kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, bermimpi. Itu semua adalah otak kanan yang terkait dengan long term memory. Oleh karena itu ketika kita belajar, upayakan supaya masuk di memori jangka panjang, ya. Tapi kebanyakan itu masih banyak dominan menggunakan otak kiri kita. Oleh karena itu, upaya-upaya apa agar kemampuan otak kanan itu bisa meningkat sehingga bisa menyimpan data lebih lama. Nah, ini adalah gambaran otak kiri, otak kanan. Otak kiri bekerja, berpikir, begitu ya. Otak kanan itu santai, bermain, ya. Itu gambaran otak kanan. Oleh karena itu, proses belajar itu perlu terjadi harmonisasi antara otak kiri dengan otak kanan agar lebih efektif. Dan kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan otak kanan kita. Nah, kemudian kalau otak kita itu diukur dengan alat yang namanya elektroencephalogram atau EEG, maka akan muncul frekuensi otak kita seperti ini. Yaitu ketika seorang itu lagi stres, tegang, konsentrasi tinggi, ya, terjaga kondisinya, itu kondisinya adalah berada di daerah frekuensi beta antara 12 sampai 25. Kemudian kalau kondisi terjaga tapi santai, ya, belajar ideal, menulis, itu gelombangnya di daerah alfa antara 8 sampai 12 Hz. Sementara kalau lagi setengah ngantuk, melamun, ya, santai, ya, kondisi terjaga, gelombang theta antara 4 sampai 8 Hz. Nah, kemudian kalau sudah enggak ingat lagi, tidur nyenyak, ya, kecelakaan koma gitu ya, tidak terjaga kondisinya, itu gelombang delta antara setengah sampai 4 Hz. Nah, jadi supaya hasilnya efektif ketika belajar, maka diupayakan supaya frekuensinya di daerah alfa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengupayakan agar frekuensi otak kita di daerah alfa agar bisa belajar efektif, maka akan dibahas nanti pada bagian selanjutnya, yaitu bagian yang ketiga. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.